Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya pemirsa M. Sobri Sutikno. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Yang kedua, fungsi media pembelajaran. Serta yang ketiga adalah jenis media pembelajaran. Kita mulai yang pertama, yaitu pengertian media pembelajaran. Dari sisi bahasa, media bisa diartikan sebagai alat atau perantara. Jika disematkan kata-kata media ini dengan pembelajaran, maka media pembelajaran bisa diartikan sebagai sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. Umpamanya komputer. Pemirsa, komputer ini merupakan alat sesungguhnya. Namun, komputer ini bisa berubah statusnya menjadi media pembelajaran manakala komputer ini digunakan oleh guru dalam proses penyampaian pesan kepada peserta didik. Jadi, apapun bisa dijadikan media pembelajaran. Apa saja? Saya kira cukup jelas untuk materi yang pertama. Selanjutnya ini pemirsa hasil penelitian Dwyer tentang pengaruh bentuk penyajian pesan dengan kemampuan mengingat seseorang. Jadi guru dalam menjelaskan menggunakan 3 cara. Yang pertama, guru menjelaskan dengan kemampuan verbal, yang kedua dengan visual, yang ketiga di samping verbal dia juga menyajikan visualnya. Tentunya dari 3 cara ini memiliki hasil yang berbeda-beda juga pemirsa. Yang pertama, ketika guru menjelaskan materi hanya dengan kemampuan verbal atau hanya dengan diceramahkan, 3 jam kemudian dilakukan evaluasi terhadap siswanya, maka kemampuan mengingat siswanya masih tersisa 70%. 3 hari kemudian dilakukan evaluasi kembali, sisanya hanya 10%. Itu luar biasa pemirsa. Belum 3 bulan, belum 3 tahun atau 6 bulan lah ya, jangan terlalu kelamaan kalau 3 tahun. 6 bulan bisa-bisa apa yang telah disampaikan oleh guru hilang semuanya. 3 hari saja hanya tersisa 10%. Selanjutnya, cara yang kedua, guru di dalam menjelaskan materi hanya menunjukkan visualnya saja tanpa dijelaskan dengan kata-kata. 3 jam berikutnya masih tersisa 72% ya materi yang diingat oleh siswanya. 3 hari kemudian ditanya kembali atau dievaluasi kembali, masih tersisa 20%. Ini yang cara yang kedua ini lumayan bisa menambah daya ingat siswanya, nambah 10% dari cara yang pertama. Lalu cara yang ketiga. Di samping guru menjelaskan, lalu guru pun menghadirkan visualnya. Contohnya, ketika guru menjelaskan tentang gajah. Di samping guru menjelaskan tentang gajahnya, lalu gambar gajahnya dibawa ke hadapan siswa. Ternyata hasilnya lebih bagus pemirsa. 3 jam berikutnya siswa dilakukan evaluasi. Ternyata 85% materi yang telah disajikan oleh guru tadi masih diingat oleh siswa. 3 hari kemudian dilakukan evaluasi kembali, masih bertahan 65%. Luar biasa fantastis pemirsa. Oleh sebab itu, guru dimanapun Anda berada diharapkan ketika menjelaskan materi kepada peserta didik, usahakan untuk menghadirkan media pembelajaran. Ya, ini kita beralih kepada materi yang kedua, yaitu fungsi media pembelajaran. Secara garis besar, fungsi media pembelajaran saya bagi ke dalam 5 ya. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lain, tetapi saya mengkategorikan ke dalam 5 hal. Yang pertama,
membantu untuk mempercepat pemahaman, yang kedua menghilangkan salah tafsir, yang ketiga mengatasi keterbatasan ruang, yang keempat melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam, yang kelima menarik perhatian dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang fungsi yang pertama adalah membantu mempercepat pemahaman. Umpamanya, guru mau menjelaskan tentang helikopter kepada peserta didik. Sementara peserta didiknya belum pernah melihat yang namanya helikopter. Tentunya siswanya akan sangat susah dalam memahami apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Oleh sebab itu, untuk atau agar siswanya gampang memahami apa yang disampaikan oleh guru, maka paling tidak Anda hadirkan di hadapan siswa Anda adalah gambar atau miniatur tentang helikopter. Yang kedua, menghilangkan salah tafsir. Ketika Anda mau menjelaskan kepada siswa Anda tentang jumlah kaki semut ada 6, atau menjelaskan ciri-ciri semut, bisa jadi siswa Anda menafsirkan tidak sesuai dengan apa yang Anda jelaskan. Karena tidak hanya semut saja yang kakinya 6, dan tidak hanya semut saja yang ukuran badannya kecil misalnya. Masih ada juga melata yang lain yang kakinya 6 lalu ukuran badannya kecil. Oleh sebab itu, ya sudahlah, hadirkan saja gambar dari semut itu, atau hadirkan video tentang semut, atau hadirkan miniaturnya, biar peserta didiknya atau siswanya langsung paham apa yang Anda jelaskan. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang. Anda mau menjelaskan tentang gajah. Tidak mungkin gajah Anda bawa masuk ke dalam ruangan kelas. Kenapa? Karena gajah ini ukurannya besar, pemirsa. Oleh sebab itu, bawa saja gambar gajah atau miniatur tentang gajah atau video tentang gajah. Boleh-boleh saja Anda membawa siswa ke luar kelas atau pergi jalan-jalan ke kebun binatang, tapi ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama, ya. Akan sangat lama, pemborosan waktu, biaya juga. Kalau misalnya kebun binatangnya jauh dari sekolah, ya tentu akan memakan biaya yang tidak cukup, yang sangat mahal begitu. Nah, ini cara yang paling praktisnya adalah hadirkan saja miniatur tentang gajah di hadapan siswanya, bawa ke ruangan kelas, atau gambar gajah, ya paling minimalnya ya. Yang keempat, melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam. Ada satu siswa yang ketika dijelaskan oleh gurunya langsung paham dia, tapi siswa yang lain tidak cukup dijelaskan, tapi harus dihadirkan visualnya ya. Mau menjelaskan tentang kucing, tidak cukup menjelaskan apa itu kucing, tetapi paling tidak visual tentang kucing itu dihadirkan di hadapan siswanya. Yang kelima, menarik perhatian dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Menjelaskan materi sejarah tidak cukup dengan diceramahkan. Ceramah itu bagus, tapi kalau ceramah itu tidak boleh mendominasi. 5 menit, 10 menit, 15 menit pertama mungkin masih asik karena masih fresh siswanya. Tapi di atas 15 menit, kalau materi sejarah dijelaskan dengan cara diceramahkan, bisa-bisa siswanya akan ngantuk, lesu, ya. Malahan bisa-bisa siswanya akan tidur di kelas. Oleh sebab itu, yang paling bagus adalah hadirkan visualnya, ya. Hadirkan materi sejarah dalam bentuk video, film pembelajaran misalnya. Itu akan sangat bagus dan perhatian siswanya pasti akan meningkat, pemirsa. Cukup untuk fungsi media pembelajaran. Anda bisa menggali lagi dari sumber-sumber yang lain. Saya kira masih banyak fungsi-fungsi yang lain, namun saya cukup menjelaskan 5 fungsi saja.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media pembelajaran. Secara garis besar, media pembelajaran dibagi ke dalam 3 jenis pemirsa. Yang pertama adalah jenis visual, yang kedua audio, yang ketiga audio visual. Jenis visual atau media visual adalah jenis media yang pemanfaatannya hanya mengandalkan indera penglihatan. Kalau media audio adalah media yang pemanfaatannya hanya mengandalkan indera pendengaran, sedangkan audiovisual adalah jenis media yang pemanfaatannya mengandalkan indera pendengaran dan penglihatan. Saya akan jelaskan contoh satu persatu. Yang pertama, jenis media visual, yaitu jenis media yang pemanfaatannya mengandalkan indera penglihatan. Ada gambar, ya. Gambar ataupun foto masuk ke dalam contoh jenis media visual. Umpamanya, Anda mau menjelaskan tentang candi kepada peserta didik Anda. Tidak mungkin Anda membawa siswa Anda jauh-jauh untuk mencari bangunan candi. Sementara di tempat Anda menjelaskan tidak ada candi di situ. Contohnya di Lombok lah. Saya kebetulan posisinya ada di Lombok. Di Lombok tidak ada candi. Saya mau menjelaskan Candi Borobudur. Tidak mungkin saya akan bawa siswa saya ke Jawa Tengah untuk mengunjungi Candi Borobudur. Pasti tidak akan efisien, membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal kalau harus mengunjungi candi tersebut. Nah, langkah praktis yang harus dilakukan adalah cukup dengan menyajikan gambar atau foto tentang candi ke depan siswa Anda. Ini saya kira langkah yang strategis, yang praktis. Selanjutnya ada poster. Poster ini adalah bersifat persuasif, yaitu bermaksud menarik perhatian dengan menyatukan gambar, warna, tulisan, dan kata-kata. Beda antara poster dengan gambar adalah kalau gambar yang disuguhkan hanya unsur gambarnya, tetapi ketika poster yang disajikan tidak hanya gambar, tetapi ada unsur tulisan. Contohnya, kalau gitu aja nggak bisa tertib, apa kata dunia? Lalu ada di situ gambar mobil yang menabrak rambu-rambu lalu lintas. Makna persuasif apa yang terkandung di sini? Jadi makna yang terkandung adalah semacam ajakan kepada kita semua agar mentaati rambu-rambu lalu lintas. Ada sketsa pemirsa juga, ini termasuk ke dalam golongan media visual. Bagi guru-guru yang tidak terlalu pandai dalam menggambar, cukup dengan membuat sketsa. Sketsa merupakan gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Ada gambar kartun juga, lalu ada papan tulis. Kalau yang warnanya hitam namanya blackboard, papan tulis yang warnanya putih namanya whiteboard. Dari kedua warna papan ini yang paling bagus adalah whiteboard atau papan warna putih. Kenapa? Karena memiliki keunggulan-keunggulan. Yang pertama, mudah terbaca. Lalu pemakaian warnanya bisa bervariasi, tidak terlalu berdebu. Bisa juga sebagai papan magnetik untuk menempelkan gambar-gambar. Namun ada sayangnya sedikit pemirsa, alat tulisnya relatif agak mahal. Tapi nggak masalah, mahal sedikit tetapi hasilnya bagus pemirsa. Ada juga flip chart. Flip chart ini masuk ke dalam golongan media visual pemirsa. Keunggulannya, catatan atau gambar bisa dipersiapkan sebelumnya di rumah. Ukurannya memang kecil tapi sangat efektif pemirsa. Walaupun dia kecil, ya efektif untuk dijadikan sebagai media pembelajaran. Waktu penampilan bisa dibuat secara berurutan. Ini dia keunggulan dari flip chart. Bagi Bapak Ibu
guru yang kurang pandai menggambar, kurang bagus tulisannya, bisa mempersiapkan tulisannya di rumah. Bagi Bapak Ibu yang kurang bagus gambarnya dalam menggambar, bisa dipersiapkan terlebih dahulu di rumah. Inilah keunggulan dari flip chart. Aku tidak bisa menggambar, tapi sudah ada derap yang membantu. Ada overhead proyektor, ini media visual yang lumayan canggih, namun sudah tidak terlalu banyak digunakan. Lalu ini pemirsa, pemanfaatan barang bekas dan barang sederhana sebagai media pembelajaran. Ini bagus sekali untuk dijadikan media pembelajaran. Kenapa? Karena sederhana, murah, gampang didapat. Anda mau menjelaskan tentang alat transportasi, tidak perlu menggambar, tidak perlu membeli mobil mainan, tapi Anda cukup membuat sendiri dari kardus bekas. Ini juga sangat efektif, murah biaya, daripada Anda harus membeli mahal-mahal mobil-mobilan. Ya buat saja sendiri pakai kardus bekas, ketimbang kardusnya dibuang-buang. Baik pemirsa, kita lanjut pada jenis media yang kedua, yaitu jenis media audio, yaitu jenis media yang pemanfaatannya mengandalkan indera pendengaran. Ada radio, ada wireless tape, ada laboratorium bahasa. Lalu yang terakhir adalah jenis media audiovisual, ada televisi, film, ada komputer. Komputer ini disebut juga sebagai multimedia, ya. Di sini coba lihat pemirsa, multimedia ini contoh komputer, ya. Kenapa dikatakan komputer ini sebagai multimedia? Karena ada unsur gambarnya, baik yang diam maupun yang bergerak, atau yang disebut dengan animasi. Kita bisa menggambar burung di dalam komputer. Burung ini namanya gambar kan tidak bergerak, tapi bisa dibuat bergerak dengan bantuan komputer, dan inilah yang disebut dengan animasi. Ada suara termasuk musik. Ya, kita bisa menikmati hiburan juga di komputer ini pemirsa. Ada gambar dan suara dapat berperan dengan sinkron. Nah, saya kira untuk media audio visual ini sudah lengkap unsur gambar dan suaranya. Namun ketika Anda ditanya lebih bagus mana antara media visual, audio, dan audiovisual, saya katakan sama-sama bagus, tergantung tujuan pembelajarannya. Jadi yang menjadi pisau analisisnya adalah tujuan pembelajaran. Sama-sama bagus. Jadi tidak ada yang lebih bagus, tapi sama-sama bagus. Pisau analisisnya, ingat, adalah tujuan pembelajaran. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang, tentunya dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Salam dari saya, M. Sobri Sutikno.